Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk pada topik teknologi monitoring sumber daya ikan dan tingkah laku ikan. Bersama saya Muammar Qaddafi, kita saksikan materi selengkapnya. Pendugaan sumber daya ikan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung dilakukan melalui penyelaman lalu menghitung ketersediaan stok ikan. Sedangkan secara tidak langsung antara lain dapat dilakukan dengan analisis data statistik hasil penangkapan ikan, serta data sebaran zooplankton, serta data lain yang mendukung. Berikut adalah 5 cara yang dapat dilakukan untuk pendugaan sumber daya ikan. Yang pertama adalah Rapid Ecological Assessment Method (REA), di mana penyelam turun untuk melihat langsung sebaran ikan di terumbu karang pada radius tertentu menggunakan SPC method. Yang kedua dilakukan melalui Towed Diver Survey Method atau papan derek. Papan tersebut dilengkapi dengan peralatan kamera yang dapat memotret atau merekam video pada ketinggian 1 meter di atas terumbu karang dan lebar jangkauan 10 meter. Yang ketiga adalah habitat mapping menggunakan kamera dan sonar system. Yang keempat adalah menggunakan survei sampling daripada hasil penangkapan di daerah tertentu. Yang kelima menggunakan aplikasi penginderaan jauh atau remote sensing, yang terbagi menjadi dua, yaitu passive sensor system dan active sensor system. Passive sensor system menggunakan pantulan sinar matahari sebagai sumber energi, sehingga hanya aktif bekerja di siang hari. Sedangkan active sensor system, sumber energi disediakan oleh sistem itu sendiri, sehingga dapat beroperasi baik di siang hari maupun di malam hari. Adapun parameter dalam pendugaan daerah penangkapan ikan dibagi menjadi dua kondisi, yaitu kondisi hayati dan kondisi lingkungan. Kondisi hayati meliputi coral reef, fitoplankton, mangrove, seagrass, dan alga. Sedangkan kondisi lingkungan meliputi sea surface temperature atau suhu permukaan air laut, lalu salinity atau kadar garam, kemudian ocean circulation atau sirkulasi daripada air laut, kemudian upwelling, di mana terjadinya perpindahan air laut yang bersuhu lebih dingin dari dasar laut ke permukaan disebabkan oleh hembusan angin. Perpindahan massa air laut tersebut membawa makanan bagi fitoplankton yang ada di permukaan air laut. Lalu total suspended matter concentration yang menunjukkan kualitas air. Kondisi lingkungan tersebut menjadi parameter dalam modeling spasial untuk penentuan daerah penangkapan ikan. Berikut adalah satelit yang digunakan untuk mengukur suhu permukaan air laut. Dari sebaran suhu tersebut kemudian dapat dianalisis menjadi sebaran fitoplankton. Berikut adalah tampilan suhu permukaan air laut melalui pantauan satelit dari bulan Januari 2015 hingga Mei 2015. Adapun proses sensing pada satelit NOAA meliputi image acquisition, koreksi geometrik citra satelit, kemudian koreksi radiometrik, lalu perhitungan suhu kecerahan, perhitungan suhu air, pemisahan awan, darat, dan laut. Kemudian keseluruhan proses tersebut membentuk peta suhu permukaan laut. Adapun karakteristik kanal, panjang gelombang, dan daerah spektrum ditunjukkan melalui tabel. Proses monitoring juga dapat dilakukan dalam proses penangkapan ikan. Sebagai contoh adalah penggunaan alat tangkap troll, di mana operasi penangkapan termonitor dengan jelas. Lalu informasi alat tangkap seperti roda gigi troll, kecepatan troll, panjang sapuan, dan kondisi dasar diketahui.
Monitoring juga berguna dalam hal penghematan terhadap waktu dan bahan bakar. Kemudian penangkapan ikan yang lebih efisien dan bertanggung jawab. Lalu kualitas hasil tangkapan ikan lebih baik. Dan yang terakhir, jenis dan ukuran ikan dapat diprediksi. Berikut adalah cara kerja dari Catch Monitoring System. Pada bagian bawah kapal terdapat dual transducer yang berguna untuk memancarkan serta menerima pantulan suara yang kemudian diteruskan ke transceiver unit yang kemudian diteruskan kepada display. Sensor-sensor juga dipasang pada jaring troll untuk memonitor kondisi di bawah perairan. Adapun berbagai jenis sensor tersebut adalah sebagai berikut. Dengan tampilan pada layar monitor sebagai berikut. Demikian materi terkait dengan monitoring sumber daya ikan dan tingkah laku ikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.